Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita lanjutkan lagi kegiatan belajar kita. Kita akan belajar dari buku tema 3 yaitu tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, dan pembelajaran 3. Sebelum kita memulai aktivitas belajar pada pagi hari ini, silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 3 halaman 19. Anak-anak yang ada di rumah, jika semua kelengkapan untuk belajar telah dipersiapkan dengan baik, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, Ibu ajak untuk anak-anak bersama-sama kita mengamati gambar yang terdapat di halaman 19. Kemudian kita membaca teks bacaan berjudul Tugasku di Pagi Hari. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks bacaan berjudul Tugasku di Pagi Hari. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak mempunyai tugas sama seperti Siti dan keluarganya? Ya tentu saja ketika kita bangun pagi, ada tugas yang mesti kita selesaikan, yaitu kita harus merapikan tempat tidur. Kemudian kita juga harus membantu orang tua. Setelah itu kita bersiap-siap untuk pergi ke sekolah atau belajar di rumah. Anak-anak yang ada di rumah, setelah kita mengamati gambar kegiatan Siti di pagi hari dan membaca teks cerita Siti berjudul Tugasku di Pagi Hari, dalam cerita itu kita sudah mengetahui tugas anggota keluarga Siti. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah kita mengerti tentang tugas dari keluarga Siti, dari hasil kita membaca dan mengamati, maka kita akan bersama-sama memasangkan masing-masing anggota keluarga sesuai dengan pekerjaannya. Yaitu antara lain ada Siti, ibunya, ayahnya, dan juga Ali. Masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Nah, anak-anak ditugaskan untuk memasangkan tugas anggota keluarga daripada Siti dan keluarganya dengan tugas mereka masing-masing. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Ibu akan mengambil sebuah contoh untuk selanjutnya anak-anak mengikuti contoh yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Yang pertama, Ibu akan memilih anggota keluarga Siti yang akan Ibu pasangkan dengan tugasnya atau pekerjaannya, yaitu Ibu akan memilih ayah. Tugas ayah sesuai dengan teks bacaan yaitu mencuci sepeda motor. Ini tugas ayah, Ibu pasangkan. Mencuci sepeda motor. Silakan anak-anak lanjutkan dengan tugas Siti, Ibu, dan Ali. Setelah anak-anak memasangkan anggota keluarga Siti sesuai dengan pekerjaannya, tugas yang berikut untuk anak-anak adalah anak-anak amati gambar yang terdapat di halaman 20 dan 21. Kemudian anak-anak tulis tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Ya. Ibu akan mengambil contoh gambar yang pertama, kemudian anak-anak akan dilanjutkan dengan gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kita perhatikan gambar yang pertama di halaman 20, gambar itu menunjukkan Siti sedang membantu ibu mencuci sayuran. Ya, saya ulangi lagi, tugas Siti sesuai dengan gambar yang terdapat di halaman 20, yaitu Siti membantu ibu mencuci sayuran. Nah, anak-anak yang ada di rumah, silakan anak-anak lanjutkan dengan menulis masing-masing anggota keluarga menulis tugas masing-masing anggota keluarga Siti berdasarkan berdasarkan gambar yang anak-anak amati. Kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing.
Anak-anak yang ada di rumah, pada pembelajaran satu yang lalu kita telah belajar mengenal pecahan nilai uang, terkhususnya uang logam. Uang logam terdiri dari pecahan uang Rp100, uang Rp200, uang Rp500, dan uang Rp1.000. Nah, pada pertemuan kita, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang mengenal pecahan nilai uang kertas. Uang kertas terdiri dari uang Rp1.000, uang Rp2.000, uang Rp5.000, uang Rp10.000, uang Rp20.000, uang Rp50.000, dan uang Rp100.000. Uang Rp1.000 ditulis Rp 1.000,00. Dibaca Rp1.000. Uang Rp2.000 ditulis Rp 2.000, nolnya ada 3, baru koma 00. Dibaca Rp2.000. Uang Rp5.000 ditulis Rp 5.000,00, dibaca Rp5.000. Kita lanjut dengan uang Rp10.000. Uang Rp10.000 ditulis Rp 10.000,00, dibaca Rp10.000. Yang berikut yaitu uang Rp20.000. Uang Rp20.000 ditulis Rp 20.000 atau 03 kali, koma 00. Dibaca Rp20.000. Pecahan uang yang berikut yaitu uang Rp50.000. Uang Rp50.000 ditulis Rp 50.000,00, dibaca Rp50.000. Dan yang terakhir adalah pecahan uang Rp100.000. Pecahan uang Rp100.000 ditulis Rp 100.03 kali atau 000,00, dibaca Rp100.000. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi pecahan uang kertas yang nilainya mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Pecahan uang kertas ini dapat kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, nilai uang kertas yang paling kecil yaitu Rp1.000. Dilanjutkan dengan uang Rp2.000, itu nilainya ada pada urutan yang kedua. Yang berikut uang Rp5.000. Selanjutnya uang Rp10.000. Lalu uang Rp20.000. Kemudian uang Rp50.000, dan yang paling besar nilainya yaitu uang Rp100. Kalau kita balik mulai dari uang yang paling besar nilainya sampai ke yang paling kecil nilainya, yaitu yang paling besar adalah Rp100.000. Diikuti Rp50.000. Diikuti Rp20.000. Diikuti Rp10.000. Diikuti Rp5.000, diikuti Rp2.000, dan yang paling kecil nilainya adalah Rp1.000. Jadi, kalau uang Rp1.000 dan uang Rp2.000, maka uang Rp1.000 lebih kecil dari uang Rp2.000. Rp2.000 dan Rp5.000, uang Rp2.000 lebih kecil dari uang Rp5.000. Rp5.000 dan Rp10.000, uang Rp5.000 lebih kecil dari Rp10.000. Rp10.000 dan Rp20.000, uang Rp10.000 lebih kecil dari Rp20.000. Rp20.000 dan Rp50.000, uang Rp20.000 lebih kecil dari Rp50.000. Uang Rp50.000 dengan uang Rp100.000, uang Rp50.000 lebih kecil dari uang Rp100.000. Kebalikannya, uang Rp100.000 lebih besar dari uang Rp50.000. Begitu pula dengan uang Rp50.000 lebih besar dari uang Rp20.000. Uang Rp20.000 lebih besar dari uang Rp10.000. Uang Rp10.000 lebih besar dari uang Rp5.000. Uang Rp5.000 lebih besar dari uang Rp2.000, dan uang Rp2.000 lebih besar dari uang Rp1.000.
Ya, itu urutannya anak-anak. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu akan mengajak anak-anak untuk kita bersama-sama membandingkan pecahan uang. Anak-anak yang ada di rumah, anak-anak amati gambar-gambar uang yang terdapat di halaman 23. Kemudian kita akan bersama-sama membandingkan pecahan uang tersebut. Kita mulai dari pecahan uang yang pertama, gambar yang pertama. Di sini ada uang Rp1.000 dan uang Rp200. Nah, anak-anak, kita akan membandingkan uang 1.000 dan 200. Menurut anak-anak, uang Rp1.000 lebih besar atau lebih kecil dari uang 200? Ya, benar sekali anak-anak. Uang Rp1.000 lebih besar dari uang Rp200. Kalau kita tulis, uang Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Kita lanjutkan dengan gambar yang berikut, yaitu uang 1.000 dan uang 2.000. Anak-anak, sesuai dengan apa yang sudah Ibu ajarkan tadi, bahwa uang Rp1.000 lebih kecil dari uang Rp2.000. Kalau kita tuliskan, uang Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000. Ya, baik, kita lanjutkan lagi dengan uang 5.000 dan uang 1.000. Nah, tadi juga Ibu sudah ambil perbandingan yang mulai dari yang paling besar ke paling kecil. Ternyata uang Rp5.000 lebih besar dari uang Rp1.000. Jadi kalau kita tulis, uang Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Kita lihat lagi dengan gambar yang terakhir. Di sini ada gambar Rp2.000 dan Rp5.000. Kalau kita mau urutkan, tadi kalau dalam urutannya berada dari urutan yang terkecil. Maka uang Rp2.000 lebih kecil daripada uang Rp5.000. Kalau kita tuliskan, uang Rp2.000 lebih kecil dari Rp5.000. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi kita sudah bersama-sama membandingkan pecahan uang. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah bisa membandingkan pecahan-pecahan uang, mana yang terbesar, mana yang terkecil? Ya, kalau kita pergi membeli kue di toko, kalau kita membawa uang Rp1.000, kita akan mendapatkan 1 potong. Kalau kita membawa uang Rp2.000, kita akan mendapatkan 2 potong. Berarti nilainya lebih banyak 2.000 daripada 1.000. Berarti nilai 1.000 lebih kecil daripada nilai 2.000. Kalau kita pergi ke toko dan membawa uang 5.000 untuk membeli kue, kita akan mendapatkan 5 potong. Sedangkan kalau kita bawa 1.000, kita hanya akan mendapatkan 1 potong. Berarti 5.000 lebih besar atau lebih besar daripada 1.000. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi bagaimana kita membandingkan pecahan uang. Semoga anak-anak mengerti dengan baik. Anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan contoh yang Ibu sudah sampaikan tadi kepada anak-anak dengan cara membandingkan mata uang, maka sekarang ada tugas lagi buat anak-anak, yaitu anak-anak disuruh untuk membandingkan pecahan mata uang yang terdapat di halaman 24. Anak-anak akan mengurutkan dari yang nilainya paling kecil. Kita akan urutkan dari yang nilainya paling kecil. Ibu akan mengurutkan pecahan uang untuk nomor 1 mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Anak-anak akan lanjutkan dengan nomor 2, 3, dan nomor 4. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 ada pecahan uang Rp1.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Kita akan bersama-sama mengurutkan dari yang pecahan uangnya atau nilai uangnya paling kecil. Nah, dari 1.000, 5.000, 2.000, mana yang paling kecil? Ya, benar sekali anak-anak. Yang paling kecil adalah uang Rp1.000. Kita posisikan pada nomor 1. Setelah itu tinggal uang pecahan uang 2.000 dan 5.000. Dari 2.000 dan 5.000 mana yang lebih kecil? Ya, benar sekali. 2.000 dan 5.000 yang lebih kecil adalah 2.000. Maka dia ada di posisi nomor 2. Dan tentunya uang 5.000 adalah uang yang nilainya paling besar, sehingga dia berada di posisi nomor 3. Baik, berdasarkan contoh ini silakan anak-anak mengurutkan nilai mata uang, pecahan mata uang mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar untuk soal nomor 2, 3, dan 4.
Setelah anak-anak selesai membandingkan dan mengurutkan pecahan mata uang, maka kegiatan belajar kita telah berakhir. Ibu berharap apa yang Ibu ajarkan kepada anak-anak dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Tuhan memberkati kita semua.